Kali ini saya akan menerangkan tentang materi yang sudah saya share minggu lalu tentang penentuan harga jual. Nah, untuk absennya kalian bisa langsung komen di bawah di komentar di video tersebut, nanti sekalian bisa langsung untuk jadi daftar hadirnya. Oke, kita langsung saja untuk materi tentang penentuan harga jual. Nah, sebelum lebih lanjut untuk mengetahui apa itu harga jual, kita akan mengetahui dulu apa saja hal-hal yang mempengaruhi harga jual. Yang pertama adalah biaya penuh untuk memproduksi produk atau jasa atau yang dapat diramalkan. Nah, biaya penuh di sini itu tentang apa? Tentang informasi batas bawah penentuan harga jual. Artinya, bila biaya penuh tidak boleh lebih besar dari harga jual, supaya tidak menghasilkan kerugian. Nah, jadi intinya itu pengertian dari penentuan harga jual yaitu proses penentuan atau penetapan harga yang akan diterima oleh suatu perusahaan dalam penjualan produknya. Nah, di sini ada aspek di luar biaya, itu ada yang benar-benar tidak bisa atau sulit diramalkan. Yang pertama yaitu selera konsumen. Nah, selera konsumen ini bisa berubah-ubah sehingga bisa mempengaruhi harga jual itu bagaimana, dan untuk mengetahui lebih lanjut untuk proses perhitungannya itu masih jadi bingung gitu loh. Jadi mungkin memutar otak kembali bagaimana caranya. Lalu demand dan supply. Kemudian jumlah pesaing yang memasuki pasar. Jadi mungkin ada banyak sekali pesaing-pesaing yang mungkin mengeluarkan produk-produknya dengan menambahkan inovasi ataupun dengan menambahkan kreativitas dari suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah harga jual produk pesaing. Ini benar-benar tidak bisa diramal atau sulit diramal dalam yang bisa menyebabkan mempengaruhi harga jual tersebut, karena ini merupakan aspek di luar biaya. Oke, kemudian selanjutnya adalah manfaat biaya penuh. Di sini ada mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Maksudnya itu adalah biasanya kan bagi manajer dalam penentuan harga jual, meskipun harga jualnya itu produknya itu sudah ada, tapi informasi biaya yang penuh yang dibutuhkan itu untuk sebagai titik awal untuk mengurangi ketidakpastian dalam menentukan harga jual atau jasa, harga jual produk atau jasa yang akan dibebankan kepada customer atau kepada konsumen. Lalu yang kedua adalah mengambil keputusan untuk memasuki pasar. Di sini sudah ada keterangannya, jika biaya penuh terus harga jual di pasar, maka produk tidak bisa masuk pasar maksudnya. Kemudian jika biaya penuh ini kurang dari harga jual di pasar, itu menyebabkan produk bisa masuk di pasar. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah memberikan perlindungan dari kerugian. Maksudnya ini kan karena kerugiannya itu tidak cukup untuk menutup total biaya dan mengakibatkan suatu biaya itu tidak dapat tumbuh, maka salah satu caranya itu dengan dengan berusaha memperoleh pendapatannya atau pendapatan dari suatu perusahaan tersebut untuk menutup biaya penuh tersebut. Kemudian yang keempat adalah memberi informasi tindakan pesaing. Dalam hal ini adalah dengan adanya informasi biaya penuh, maka manajer dari suatu perusahaan itu akan mampu memahami atau menduga tindakan yang dilakukan oleh perusahaan pesaing, sehingga tahu apa saja rencana-rencana atau planning yang akan dilakukan untuk kedepannya. Baik, lanjut. Nah, ini metode penjualan harga jualnya itu ada 4, tapi di sini saya akan menerangkan dengan 2 metode dulu, yaitu dengan harga jual normal yang bisa digunakan untuk manufaktur dan penjual jasa, dan juga harga jual dengan metodenya cost type contract. Itu tentang harga jual normalnya. Nah, secara normalnya ini harga jual harus dapat memenuhi biaya penuh ditambah dengan menghasilkan laba. Nah, dalam menghasilkan laba tersebut
labanya itu harus yang sepadan dengan investasi yang ditanam untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Karena kan kalau kita untuk memproduksi suatu barang atau produk atau jasa, itu pasti yang kita inginkan atau perusahaan inginkan adalah dengan menghasilkan laba. Nah, tidak mungkin suatu perusahaan itu tidak mau menghasilkan laba dengan mendirikan perusahaan. Itu tidak ada sama sekali perusahaan yang seperti itu. Jadi untuk perusahaan itu pasti intinya itu adalah dia ingin mendapatkan pendapatan dengan menghasilkan laba. Nah, untuk formulanya sendiri, harga jual itu ada tafsiran biaya penuh ditambah dengan laba yang diharapkan. Nah, dalam tafsiran biaya penuh itu ada melalui pendekatan full costing dan juga dengan pendekatan variable costing. Kemudian yang laba yang diharapkan itu dipertimbangkan dengan adanya cost of capital, resiko bisnis, dan juga capital employed. Oke, kita lanjut. Nah, ini cost of capital itu apa? Biaya yang dikeluarkan untuk investasi. Misalkan kita itu butuh dana untuk menjalankan usaha dengan kredit bank yang bunganya 24%. Dan tax itu adalah pajak dari laba yang dihasilkan sebesar 25%. Maka cost of capitalnya adalah 100% dikurangi dengan 25% dikali dengan 0,24. 100 dikurangi 25% kan ada berapa? Ada 75%, lalu dikalikan dengan 0,24 dan hasilnya ketemu 18%. Jadi, semakin besar biaya modalnya, maka semakin besar pula laba yang diharapkan dapat diterima oleh perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah resiko bisnis. Jika resiko bisnis besar, semakin besar persentase yang ditambahkan pada cost of capital dalam memperhitungkan laba yang diharapkan, maka semakin besar pula presentasinya, maksudnya seperti itu. Lalu ini yang capital employed atau jumlah investasi. Semakin besar capital employed yang digunakan dalam memproduksi produk, semakin besar pula laba yang diharapkan dalam perhitungan harga jual. Nah, besarnya capital employed yang digunakan dalam memproduksi barang ini dapat dilihat dari total aktiva dalam neraca awal tahun anggaran. Jadi dalam neraca tersebut bisa dilihat, oh ini yang besarnya capital employed-nya itu seperti apa, seperti itu. Nah, ini ada rumusan untuk menghitung harga jual per unit atau manufacture. Harga jual dibagi dengan unit sama dengan biaya dikali dengan jumlahnya tadi, berapa persen markup-nya. Lalu untuk presentasi markup-nya sama dengan ekspektasi laba ditambah biaya apa saja. Nah, biasanya itu ROI yang sudah saya terangkan sebelumnya dikalikan dengan aktiva. Nah, ini tabel perbedaannya, ada pendekatan dengan full costing. Unsur biayanya itu merupakan biaya produksi, unsur markup-nya ada ekspektasi laba plus biaya non produksi. Kemudian untuk variable costing ada unsur biaya produksi dan non produksi yang bersifat variabel. Terus untuk unsur markup-nya ada present ekspektasi laba plus biaya produksi dan non produksi yang digunakan non produksi yang bersifat tetap. Kemudian untuk total costingnya itu unsur biayanya ada biaya produksi ditambah biaya non produksi dan unsur markup-nya adalah ekspektasi laba. Berikutnya adalah saya akan terangkan contoh soal dengan menggunakan metode harga normal atau full costing. Saya bacakan soalnya. Manajer pemasaran PT X sedang mempertimbangkan penentuan harga jual produk A untuk tahun anggaran yang akan datang. Kemudian perusahaan menggunakan pendekatan full costing dalam penentuan biaya penuh. Menurut anggaran, perusahaan direncanakan akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1 juta kilogram dengan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran yang akan datang sebagai berikut. Nah, ini ada rincian dari total biaya penuhnya, terdiri dari biaya produksinya sebesar 3 miliar, kemudian ada biaya administrasi dan umumnya sebesar 200 juta rupiah, kemudian biaya pemasaran sebesar 300 juta rupiah.
Jadi total biaya penuhnya ada 3.500.000.000 rupiah. Kemudian total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran adalah sebesar 4 miliar. Dan laba yang diharapkan yang dinyatakan dalam tarif kembali investasi atau rate of return investment adalah sebesar 25%. Nah, ini soal jawaban dari soal pendekatan full costingnya. Jadi sebelum menghitung harga jualnya tersebut, kita harus melakukan perhitungan markup-nya dulu. Caranya dengan biaya administrasi dan umumnya itu dimasukkan sebesar 200 juta, kemudian ditambah dengan biaya pemasarannya tadi sebesar 300 juta, lalu laba yang diharapkan tadi dimasukkan 25%-nya dikalikan dengan ini tadi total aktivanya sebesar 4 miliar, ketemu 1 miliar, lalu dijumlah semuanya, ada totalnya jumlahnya 1.500.000.000. Kemudian dibagi dengan biaya produksinya tadi sebesar 3 miliar, ketemu presentasenya sebesar 50%. Ini dari mana? Dari 1,5 miliar dibagi 3 miliar lalu dikalikan 100, hasilnya ketemu 50%. Nah, kalau sudah ketemu markup-nya tadi berapa persennya, lalu dimasukkan ke perhitungan harga jual. Sebelum perhitungan harga jual dimasukkan dahulu biaya produksinya ada 3 miliar tadi, kemudian markup-nya ini turun, dihitung dikalikan dengan biaya produksinya, ketemu hasilnya 1,5 miliar. Lalu ditambah dari jumlah harga jualnya ketemu 4.500.000.000, kemudian dibagi dengan ini enggak RP, ini salah, dibagi dengan volume produk 1000. Jadi ketemu harga jual per kilonya ketemunya adalah 4.500 rupiah. Nah, yang berikutnya adalah penentuan harga jual dalam cost type contract. Nah, di sini saya bacakan soalnya. PTX memenangkan tender cost type contract untuk melakukan penelitian di bidang obat penyakit A. Menurut kontrak tersebut, perusahaan diberi hak untuk mengeluarkan jenis biaya yang disebut dalam kontrak dan pemilik proyek akan melakukan penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan setelah akuntan perusahaan tersebut melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti pengeluaran biaya tersebut. Atas dasar total biaya penuh untuk proyek tersebut, perusahaan berhak menambahkan laba sebesar 10%. Misalkan biaya penuh yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk melaksanakan proyek tersebut adalah sebagai berikut. Ini rincian biayanya, ada biaya langsung proyek 450 juta, biaya tidak langsung proyek 125 juta, total biaya penuhnya ada 575 juta. Nah, ini untuk penentuan harga jual dalam cost type contract. Ini lebih simpel lagi cara untuk menghitungnya. Jadi harga jual yang dibebankan kepada pemilik proyek dalam cost type tersebut bisa dihitung sebagai berikut. Jadi total biayanya tadi sebesar 575 juta, kemudian dikurangi dengan labanya tadi ada 10%, dikali dengan ini tadi total biaya penuhnya ada 57.500.000, jadi langsung dikurangi saja, ketemu harga jual yang dibebankan kepada pemilik proyek sebesar 517.500.000. Nah, ini sampai di sini. Nanti ada soal. Nah, soalnya nanti saya akan kasih link untuk soalnya, nanti mungkin ada linknya nanti di deskripsi. Nanti itu dimohon dikerjakan, dikumpulkan lewat email ke email saya, nanti langsung saya nilai karena ini untuk penilaian juga, dan ini untuk kedepannya nanti kurang 2 mingguan atau 3 minggu lagi kita akan ada UAS. Jadi mohon dipersiapkan dengan kalian belajar sungguh-sungguh, dan dengan tugas-tugas yang juga belum dikerjakan dikumpulkan juga. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.